Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Hanafi. Selamat datang di video saya, di video podcast kali ini, yang insya Allah akan berbincang sedikit mengenai kebijakan moneter dan gejolak ekonomi global. Membahas mengenai kebijakan moneter dan gejolak ekonomi global tentu tidak asing lagi didengar. Sedikit saya menjelaskan, kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi. Banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, namun faktor-faktor ini merupakan faktor yang di luar pemerintah. Tetapi kebijakan moneter merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah, sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Lalu gejolak ekonomi yang terjadi baik di dunia maupun di Indonesia memaksa pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam memantau pertumbuhan ekonomi guna mendorong tumbuh ekonomi makro dan mikro. Krisis yang terjadi saat ini semakin kompleks, tidak hanya krisis finansial yang disebabkan turunnya daya beli masyarakat, akan tetapi juga karena tingginya inflasi. Untuk lebih jelas lagi dan lebih lengkap lagi, mari kita sambut bintang tamu sekaligus narasumber pada podcast kali ini, yaitu Gusti Firmansyah. Silakan Guru Gusti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, di sini ada saudara Gusti, dia akan menjadi narasumber sekaligus bintang tamu pada acara podcast saya yang akan membahas tentang kebijakan moneter dan gejolak ekonomi global. Saya ingin sedikit bertanya nih, apa sih, tolong jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kebijakan moneter dan gejolak ekonomi global? Oke, langsung saja. Mengenai hakikat atau definisi kebijakan moneter serta gejolak ekonomi tentulah sangatlah berbeda. Nah, yang pertama mengenai kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah yang menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang. Nah, dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Nah, kebijakan moneter pada dasarnya ini merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, ya. Maksudnya itu adalah untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya, stabilitas harga, lalu serta pemerataan pembangunan. Nah, lalu dan keseimbangan eksternal, ya. Maksudnya itu adalah tentang keseimbangan neraca, lalu dan pembayaran. Nah, juga tercapainya tujuan ekonomi makro. Nah, di situ maka hal ini bisa kita jelaskan bahwa kebijakan moneter juga menjaga stabilisasi, ya, ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja. Nah, kestabilan harga serta neraca, pembayaran internasional yang seimbang. Nah, lanjut untuk gejolak ekonomi. Nah, pada dasarnya gejolak ekonomi merupakan suatu hal yang mempengaruhi suatu kebutuhan masyarakat. Nah, yang harus selalu dijaga dan dibatasi, jangan sampai lebih besar ketimbang pengeluaran daripada penghasilan. Itu jangan, karena itu akan menimbulkan yang namanya gejolak ekonomi. Nah, dan juga gejolak ekonomi yang terjadi baik di dunia maupun di Indonesia, nah, memaksa pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam memantau pertumbuhan ekonomi guna mendorong tumbuhnya ekonomi makro dan mikro. Nah, krisis yang terjadi saat ini semakin kompleks. Tidak hanya krisis finansial yang disebabkan turunnya daya beli masyarakat, tetapi juga tingginya inflasi. Jadi seperti itu. Baik, tadi berarti kebijakan moneter itu adalah sebuah kebijakan yang diatur pemerintah menyangkut bank sentral gitu ya? Iya, betul. Dalam menawarkan uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Tadi tujuannya untuk menjaga keseimbangan, ya, gitu betul. ya, baik. Kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu
bagaimana ekonomi global setelah lebih dari setahun ini adanya COVID yang menyerang dunia. Nah, untuk gimana kondisi ekonomi dunia karena pandemi, di sini saya menjelaskan mengenai Asian Development Outlook atau AOD pada 2021 ini memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi setiap negara tidak akan merata akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Hal ini terlihat dari tingginya ketidakpastian penanganan pandemi kendati sudah ada vaksin, karena vaksin ini masih belum merata dan itu yang membuat pertumbuhan ekonomi masih belum stabil. Lalu setelah menerima serangkaian data baru berdasarkan observasi, ada akar rumput dan data-data non-tradisional. Nah, minggu lalu pihaknya mengumumkan proyeksi pertumbuhan PDB ya kuartal pertama sekitar minus 0,6%. Nah, atau minus 0,5% years on years, tahun ke tahun. Nah, jadi gitu. Nah, bila kuartal kedua itu hanya pertumbuhan 0,6, itu akan membuat pertumbuhan 2021 ini menjadi revisi atau diturunkan lagi. Nah, sebelumnya proyeksi sebenarnya ada 3,8%, tapi menurut mereka hasil kuartal yang pertama dan proyeksi kuartal kedua ini akan kurang dari 3,6, maka akan menurun. Nah, terkait tantangan kebijakan moneter, kebijakan kedepannya maksudnya bagi Indonesia diantaranya program vaksinasi ya, program vaksinasi di mana saat ini diketahui bahwa laju mutasi virus yang ada di Indonesia itu lebih cepat daripada kemampuan memproduksi vaksin. Nah, itu yang membuat susahnya Indonesia ini melalui pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu durabilitas ya kan dari vaksin COVID-19 yang ada saat ini maksimal 2 tahun, hanya 2 tahun saja. Padahal kita belum tahu bahwa pandemi ini entah sampai kapan akan berakhir. Nah, tantang berikut ialah tentang IT dan produktivitas. Nah, seperti halnya Amerika Serikat. Nah, yang mengerahkan 1,9 triliun ya dolar AS atau 27,5 kuadriliun atau satuan dari triliun ya lagi bulan lalu untuk diharapkan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi di seluruh negara sebanyak 6%. Itu angka ya. Angka itu 1,3 lebih baik, 1,3 poin lebih tinggi dari perkiraan Januari lalu, dan merupakan ekspansi pertumbuhan tercepat di dunia itu. Nah, sementara itu ekonomi Cina salah satu dari sedikit yang tumbuh tahun lalu. Jadi proyeksi akan tumbuh 8,4% pada tahun 2021 ini. Nah, kawasan euro atau Eropa juga akan melihat PDB meningkat 4,4%, sedikit lebih naik atau lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Berarti ekonomi pada negara-negara lain pun juga ikut turun gitu. Betul ya, karena pandemi yang masih selalu terjadi atau masih belum surut ya untuk korban dari COVID-19 ini. Semoga saja perekonomian di seluruh negara akan membaik seperti semula. Lalu berbicara tentang kebijakan moneter, apa ada kebijakan moneter yang menggunakan sistem Islam atau syariah? Oke, mengenai kebijakan Islam tentu saja ada kebijakan moneter yang Islam. Nah, apa yang diperhatikan dalam kebijakan moneter Islam ini? Yang jelas harus bebas dari riba, unsur riba dan bunga bank, karena masih banyak di luar sana bank-bank sentral, bank-bank umum masih menggunakan riba sebagai kebutuhan pihak bank tersebut. Lalu dalam Islam kan riba ini termasuk di dalamnya bunga bank, jadi tidak boleh atau diharamkan secara tegas oleh Islam. Lalu dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang di dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama. Manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi di bank-bank umum atau bank sentral. Jadi khusus di bank syariah saja yang tidak menggunakan unsur bunga atau riba tersebut.
Oh, berarti yang membedakan hanyalah riba saja, Bung. Ya betul, hanya riba saja. Iya. Langsung ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana sih ciri-ciri suatu negara yang dilanda krisis moneter? Nah, untuk ciri-ciri negara yang mengalami krisis moneter ada beberapa. Yang pertama, karena negara ini salah satunya memiliki jumlah utang yang sangat besar karena tidak bisa untuk melunasi, maka semakin lama maka semakin krisislah ekonomi pertumbuhan di negara tersebut. Yang kedua, mengalami inflasi yang tidak terkontrol. Yang ketiga ada juga defisit neraca pembayaran besar. Lalu ada kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang. Nah, itu juga mempengaruhi krisis ekonomi. Lalu yang terakhir ada tingkat suku bunga di atas kewajaran. Ya, seperti yang sudah kita tahu bahwa suku bunga ini biasanya terjadi di bank. Nah, dan hal tersebut membuat krisislah ekonomi di suatu negara. Jadi seperti itu. Baik, berarti ciri-ciri suatu negara yang dilanda krisis moneter itu ada tingkat suku bunga yang betul. di atas standar gitu Nah, ya. betul ya. Ada mengalami inflasi yang tidak terkontrol. Nah, ya. Ada juga defisit neraca pembayaran. Baik. Baik, demikian podcast yang dapat saya buat. Salah dan kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.